Puji nama Tuhan, saudara kasih dan Yesus. Kita bersyukur pada hari ini kita bisa datang kepada Tuhan, diberikan kesehatan kita, bahkan keluarga masing-masing diberkati, yaitu diberkati kesehatan. Kini saatnya kita akan mulai ibadah kita. Kita akan dengan pujian kita. Bila hati terasa berat, datanglah kepada Tuhan, datanglah kepada Yesus. Dia akan memberikan kelegaan kepadamu. Haleluya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, marilah datanglah. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, ya pikul segala bebanku. Sujud di atlasnya, sujud di atlasnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Ya ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, Dia ubah hidupku. Barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di atlasnya. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita katakan, bila hati terasa berat, datanglah kepada Yesus. Haleluya. Amin. Tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku tanya Yesus, ya pikul segala bebanku. Sujud di atlasnya, amin. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Ya ampun
Tuhan datang di atasnya. Haleluya. Sesuatu terjadi saat datang Dia. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Glory, haleluya. Sesuatu terjadi saat kita datang ke hadirat-Nya. Ada kesembuhan, ada mukjizat di hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sesuatu terjadi saat kita datang ke hadirat-Nya. Haleluya. Amin, amin. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita katakan bersama-sama sujud di altar-Nya. Haleluya. Glory. Haleluya Yesus. Amin, amin. Bawa hidupku, Ku terima anugerah-Nya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di atas. sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi saat datang di atas. Doa pembukaan dipimpin oleh Bapak Pendeta Dr. Martin Stefanus MTH. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Pertolongan kami datang dari Tuhan Haleluya Yesus, yang telah terima menjadikan kasih. langit dan bumi. Berkat melimpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus turun dengan limpahnya Haleluya Yesus. atas ibadah pagi hari ini. Memberkati setiap jemaat yang hadir, baik yang hadir secara onsite maupun hadir secara online. Biar berkat Tuhan melimpah sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih. Kami mulai ibadah kami dan mengalaskan doa kami di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Mari kita hadap Tuhan, kita bersorak-sorak bagi Tuhan. Amen. Kita memuliakan namanya. Kita katakan bukti karya-Mu nyata dari hari ke hari. Kita terus diberkati oleh Tuhan. Besar cinta-Mu nyata dan kehidupan pribadi lepas pribadi. Dan di luar kita selalu ada Tuhan. Haleluya. Bukti karya-Mu nyata. Bukti karya-Mu nyata dari hari ke hari. Besar cinta-Mu nyata dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku, Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Kita bersama-sama. Dan puji Tuhan
bagi Tuhan. Kita katakan bukti karya-Mu nyata dari hari ke hari. Haleluya. Bukti karya-Mu nyata dari hari ke hari. Besar cinta-Mu nyata, besar cinta-Mu nyata dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku. Haleluya. Kau angkat sakitku. Amin. Kau angkat bebanku. Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Kau angkat sakitku. Haleluya. Kau angkat sakitku, kau angkat beban hidupku. Haleluya. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, Katakan Tuhan Yesus sungguh baik. Haleluya. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Haleluya. Kita percaya Yesus baik buat kita semua. Haleluya. Amin, haleluya. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saudaraku. Yes. Haleluya. Sebenarnya kita akan dengan persembahan tetap pakai protokol kesehatan. Haleluya. Mari kita bersatu dengan Tuhan. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan. Kalau kita datang di sini Tuhan, dalam keadaan sebagai Bapa Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan Tuhan. Tapi tangan-tangan yang mulia ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, karena di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Dan tiap langkah kita selalu Tuhan yang pimpin. Kemanapun kita pergi, Tuhan ada di sebelah kita. Kita katakan, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diantarnya. Dan tak sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang maha. Di waktu imanku mulai goyah, imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Tuhanku penebus dosa, ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku
Setiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga. Tiap langkahku, haleluya, tiap langkahku, ku tahu Tuhan pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal, di rumah Bapa surga yang bakal, di rumah Bapa surga yang bakal, di rumah Bapa surga yang bakal. Haleluya. Terima kasih buat persembahan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebab kita akan menghasilkan Tuhan, kita akan yang kepujian kita. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita terus menyembah Tuhan dan kita terus datang kepadanya. Dia selalu menghiburkan kita semua. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kita bangkit bersama-sama. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, malam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkan. Haleluya, amin. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin, haleluya. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Kau berfirman, haleluya. Amin. Engkau berfirman dan sembuhkan kita. Haleluya. Amin. Kau selamatkanku. Haleluya. Itulah janji-janji Tuhan bagi kita semua. Tidak mustahil bagi Allah. Haleluya. Bagimu, Yesus, ku percaya. Kau berfirman, haleluya. Kau berfirman, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya, Yesus. Amin.
percaya padamu, kita sembah Dia. Yesus ku percaya padamu. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya padamu Tuhan. Engkau sembuhkan kami dan kami sakit Tuhan. Engkau bebaskan kami. Engkau berfirman bagi kami semua Tuhan pagi hari ini. Tiada mustahil bagi Allah. Haleluya, haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. berfirman dan sembuhkanku. Amin. Haleluya. Kau bersabda Sabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus ku percaya. Katakan sekali lagi, Kau berfirman dan sembuhkan kami Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus ku percaya Yesus ku percaya Yesus ku percaya padamu. Yesus Ku percaya padamu. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur padamu Yesus. Sebab Engkau yang berjanji pada kami Tuhan. Ketika kami sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Ketika kami berlebat Engkau angkat kami Tuhan. Itulah janji-janji-Mu Tuhan yang percaya padamu Tuhan. Dan sebentar kami akan dengan firman-Mu Tuhan. Bersabdalah bagi kami Tuhan melalui hamba-Mu yang telah Kau siapkan Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan urapan pagi hari ini Tuhan. Kami percayakan semua itu Tuhan. Dan kami akan mendengar firman-Mu. Duduk tenang di bawah-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami serahkan semua ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Dr. Martin Stemotus MTH. Kami persilakan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Selamat berbakti dan marilah kita buka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita masih pada bagian diberkati untuk jadi berkat. Hari ini adalah bagian terakhir. Diberkati untuk jadi berkat. Dalam poin berkat dari menjadi berkat. Jadi kalau kita berbagi, kita memberi, kita jadi berkat buat orang lain, ada sesuatu enggak sih gitu yang jadi bagian kita. Kita baca bersama dalam Kisah Rasul 20 ayat 35. Kisah 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kita membaca tadi seperti yang Tuhan Yesus katakan. Kalau saudara masih ingat kalimatnya, lanjutkan. Seperti yang Tuhan Yesus katakan. Siapa yang bisa lanjutkan?
Pendek saja. Seperti yang Tuhan Yesus katakan. Iya, mesti dipancing. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya. Kata-katanya di sini bagus, jelas, artinya lebih berbahagia. Dalam terjemahan lama yang sebelum EYD dan terjemahan yang masih OE itu saudaraku, ditulisnya lebih berkat. Ya. Blessing itu bisa diartikan berkat, bisa diartikan berbahagia. Nah, kemudian karena memang penyelidikan Alkitab, pengetahuan belum seperti sekarang saudaraku, bagi bapak-bapak yang dulu itu diartikan kalau kita memberi kita dapat banyak berkat gitu. Kan lebih diberkati memberi daripada menerima. Nah, berkat itu selalu dihubungkan dengan berkat-berkat jasmani. Tapi di terjemahan ini saudaraku dikatakan lebih apa saudaraku? Berbahagia. Nah, bahagia ini kan bisa dapat berkat jasmani, bahagia, betul? Bisa dapat sukacita, bahagia. Dapat hati yang senang dan lain sebagainya. Nah, saudaraku, artinya gini. Ketika kita berbagi, saudara dan saya memberi sebagian berkat yang kita punya kepada orang lain, bukan hanya si penerima berkat itu yang merasakan manfaatnya, jadi senang, jadi bahagia, tetapi juga sebagai pemberi, kita juga merasakan gembira, kita merasakan kebahagiaan. Alkitab mengatakan, justru dikatakan apa saudaraku? Lebih berbahagia. Lebih berbahagia. Contoh kecil saja saudaraku. Kalau ada anak merengek, entah anak siapalah gitu ya. Saudara kasih permen terus anak itu tadinya nangis, terus nggak nangis. Anak itu jadi kayaknya gembira main lagi. Saudara seneng nggak sih? Seneng ya, seneng gitu. Nah, itu yang dimaksud lebih berbahagia memberi daripada menerima. Papa saya saudaraku kalau jalan di kampung selalu ada permen di kantong. Jadi kalau di sini ada permen dia pulang dia selalu ambil, dia bilang buat anak-anak di kampung. Jadi dia kantongin, nggak tahu anak siapa itu di pinggir jalan, nggak tahu anak siapa itu di gang, dia kasih. Ngapain dikasih? Kalau anak itu seneng, papa saya tuh seneng banget. Jadi besok-besok saudaraku waktu papa jalan, anak-anak kecil ngikutin. Jadi di kantong selalu ada permen dan bagiin. Seneng lihat anak-anak seneng. Nah, kita bangun itu saudaraku. Hati kita senang kalau lihat orang lain senang. Jangan hati kita senang kalau lihat orang celaka. Waduh. Ya, jangan. Hati kita senang kalau orang lain senang. Nah, membuat orang lain senang antara lain yang kita lakukan dengan berbagi berkat yang ada pada kita. Memang bukan tujuannya untuk mendapatkan sesuatu dari pemberian. Ini sudah diulas di minggu-minggu lalu. Tetapi ada dampak, ada akibat dari semua yang telah kita lakukan. Nah, karena itu saudaraku kita harus bangun motivasi yang benar. Ya, jangan seperti minggu lalu ada satu uraian memancing, memberi itu bukan memancing. Karena ada banyak orang, termasuk orang Kristen, dia ingin memberi banyak karena ingin dapat banyak. Jadi sebenarnya itu bukan tujuan. Itu bukan tujuan. Karena kalau kita memberi ya kita harus memberi dengan tulus. Kalau memberi harap kembali namanya mancing, saudaraku ya. Namanya mancing. Oke, ya. Yang pertama saudaraku yang harus kita bangun motivasi, dan kalau motivasi benar kita dapat apa sih? Yang pertama saudaraku kita dapat ini loh saudaraku. Apa saudaraku baca? Berkat sama-sama 2, 3.
berkat rohani. Apa sih berkat rohani? Saudara gembira, saudara senang, itu berkat rohani antara lain. Tetapi ini saudaraku, seringkali berkat rohani kurang diperhatikan, kurang dirasakan bahwa itu berkat dari Tuhan. Karena ketika orang memberi saudaraku, lebih sering orang mempercayai bahwa kalau saya memberi nanti dapat kembali. Seperti orang mancing tadi, berharap kembali dari pemberian-pemberian yang dilakukan dalam bentuk-bentuk berkat jasmani tadi. Sampai ada istilah gini, kalau kita memberi, beri saja, nanti pasti diberkati, nanti pasti dibalas. Saudara sering dengar itu ya, pasti dibalas. Ya kita jangan harapkan balasan dari orang yang kita beri, nanti Tuhan akan gerakkan orang lain. Betul nggak sih seperti itu? Saudaraku, pemahaman orang bisa beda-beda, tapi saya ingin membangun, kalau kita memberi, memberilah dengan tulus dan rela. Dan kalau kita dapat sesuatu dari pemberian, itu namanya berkat dari Tuhan. 2 Korintus 9 ayat 10 sampai 11. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga akan menyediakan bagi kamu benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, ketika kita menabur kebaikan dengan memberi atau berbagi berkat-berkat jasmani, Allah menyediakan bagi kita benih. Ya, ingat, benih. Ya, benih. Benih itu berupa biji yang kalau saudaraku kita biarkan ya dia nggak tumbuh. Allah menyediakan bagi kita benih. Artinya kita kemudian harus mengusahakan benih itu untuk tumbuh, mulai dari ditanam, disiram, kita rawat sampai benih itu tumbuh dan berbuah. Jadi bukan berarti kalau kita berbagi nih saudaraku, kita langsung dapat sesuatu sebagai balasannya langsung begitu. Ayat ini katakan Tuhan menyediakan bagimu benih. Nah, benih itu yang nanti akan tumbuh dan jadi berkat buat kita. Kita yang merawat, kita yang mengusahakan, kita yang membuat satu keadaan yang baik untuk benih yang kita tabur itu. Artinya saudaraku, berkat itu kemudian tidak jatuh dari langit begitu saja. Ketika saudara berbagi, saudara bisa menikmati kebahagiaan, lalu usaha saudara semakin diberkati, ya itu berkat Tuhan. Itu berkat Tuhan. Buah apa sih sebenarnya yang diharapkan? Di sini dikatakan buah kebenaran. Buah kebenaran. Filipi 1 ayat 9 sampai 11 katakan, dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam macam-macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Buah kebenaran. Ini yang perlu sekarang saudaraku. Buah kebenaran. Buah kebenaran itu kita harus usahakan supaya ada nyata dari hidup kita orang-orang percaya, apalagi kita hidup di akhir zaman ini, ada buah yang nyata, buah kebenaran. Hari kedatangan Tuhan sudah dekat. Amin. Amin. Ada yang masih pengen lama-lama? Itu biasanya yang pacaran, yang apa? Wah, saya belum menikah gitu enggak. Jadi saudaraku, kita harus fokus pada hari kedatangan Tuhan. Tanda-tandanya telah nyata.
pandemi belum berakhir, kita sudah dikejutkan dengan perang yang semua orang takut, karena yang mulai perang itu negara adidaya, saudaraku. Bisa seperti itu sebagai tanda-tanda mempersiapkan kita agar kita terus waspada. Saudara-saudaraku, kita benar-benar harus peka untuk semua yang terjadi. Karena ketika Tuhan datang pada yang kali kedua nanti, Dia tidak melihat kekayaanmu. Amin. Tuhan datang nanti tidak melihat jabatanmu. Amin. Tuhan tidak melihat prestasimu. Tidak. Yang Tuhan mau lihat adalah, yang Tuhan mau cari adalah ini, saudaraku, buah kebenaran dalam hidup kita. Kita kaya, prestasi segudang, jabatan tinggi, nggak punya buah kebenaran, saudaraku, sia-sia. Karena yang Tuhan cari ini, saudaraku, buah kebenaran. Kita usahakan, benihnya kita tabur, kita rawat, kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki dari kita. Muncul buah kebenaran. Salah satu buah kebenaran dari kita berbagi. Hidup baik, hidup kudus, melayani Tuhan, ibadah dengan setia. Itu buah kebenaran. Amin, saudaraku. Yang kedua, saudaraku, diperkaya dengan kemurahan hati. Ya, diperkaya dalam kemurahan hati. Itu pembacaan ayat tadi, saudaraku. Kalimatnya jangan dipenggal pada kata diperkaya. Oh, kalau kita berbagi, kita dibikin kaya. Karena Alkitab katakan kita diperkaya, begitu. Jangan dipotong di situ, karena kalimatnya itu lengkapnya begini, saudaraku. Kamu akan diperkaya dalam kemurahan hati. Ya, kamu akan diperkaya dalam kemurahan hati. Tadi sudah murah hati kan, saudaraku ya? Sudah murah hati, kita sudah memberi. Waktu kita memberi, Tuhan bikin kita kaya lagi dalam kemurahan hati. Ya, makin seneng gitu berbagi. Saudaraku, beberapa orang yang saya tahu, saudaraku, ketika dia mulai memberi, kayaknya jadi seneng memberi. Ya. Rekan yang waktu itu bagi-bagi sembako yang lewat gereja kita di tepi Sungai Cisadane, itu hubungi saya lagi. Dia mau bikin satu pendidikan apa PAUD atau apa, anaknya gratis, sekolah gratis gitu ya, dan dia kirim guru, jadi nggak usah bayar katanya. Daerah mana, saya tanya, kalau yang kemarin bisa nggak? Ternyata di sana sudah ada, lagi cari tempat di mana bisa, dan kalau bisa kita adakan gurunya. Dia kasih, makin ngasih lagi, saudaraku. Oh, si ibu ini begini, sederhana banget. Tapi ketika dia sudah berbagi, dia pengen berbagi lagi. Karena apa tadi? Bahagia, senang, makin kaya dalam kemurahan hati. Saudaraku, diperkaya dalam kemurahan hati maksudnya, ketika saudara dan saya berbagi, kita akan semakin murah hati. Kita semakin tidak sayang harta. Kita semakin tidak terikat akan hal-hal jasmani. Semakin kita memberi, semakin kita tidak sayang harta, kita tidak terikat dengan uang, kita tidak terikat akan hal-hal jasmani. Ya. Jadi kalau saudara yang masih terikat, berarti saudaraku belum kaya dalam kemurahan hati. Ya. Yang ketiga di sini, semakin bersyukur ketika kita diberkati, saudaraku, kita menerima, barulah kita bersyukur. Biasanya begitu ya. Wah, kita terima berkat, kita bersyukur. Saya bilang pada saudara, itu hal yang biasa. Ya. Itu hal yang biasa. Kalau saudara terima berkat, saudara bersyukur, orang lain sama. Tetapi saudaraku, hari ini Alkitab memberitahu kita bahwa kita yang berbagi, kita yang memberi, kita semakin diperkaya dengan kemurahan hati, kemudian saudaraku, kita bisa semakin berlimpah dengan syukur. Orang memberi justru bersyukur. Ini baru namanya luar biasa. Amin. Iya, ini baru luar biasa. Poin 2-nya saudaraku, yang kita peroleh dari kita berbagi, kita memberi adalah
menyenangkan hati Tuhan. Kita berbagi, kita memberi itu justru kita menyenangkan hati Tuhan. Hati Tuhan senang, itu buat saya, itu berkat luar biasa. Apa yang saya lakukan, Tuhan senang. Itu luar biasa berkatnya. Matius 25 ayat 40 sampai 45. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ini sama, maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang tidak, ini berlawanannya, yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Artinya saudaraku, kalau kita melakukan perbuatan baik, Tuhan, kita berbuat baik untuk seseorang, itu sama dengan berbuat baik untuk Tuhan. Seperti itu. Kita menerima anugerah keselamatan. Lalu kita menikmati pemeliharaan dari Tuhan. Kita menikmati kesembuhan, kita menikmati pertolongan Tuhan. Lalu saudaraku, pernahkah kita berpikir, saya kasih apa ya untuk Tuhan? Gimana sih cara membalasnya? Bagaimana sih supaya Tuhan senang? Pernah enggak sih saudara berpikir itu? Terima dari Tuhan, haleluya, puji Tuhan, bersyukur, bagus. Tapi hari ini saudaraku, Tuhan mau tanya, apa sih yang sudah kamu lakukan? Dan ayat ini katakan saudaraku, yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, kamu sudah melakukannya untuk aku. Ya. Saudaraku, apa yang saudara dan saya sudah lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan? Nggak usah berpikir melakukan yang gede-gede saudaraku. Berbagi untuk yang Tuhan bilang tadi, saudaraku yang paling hina. Ya, saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Saudaraku, dengan memberi, dengan berkorban, baik secara sosial kepada sesama, ataupun sebagai ibadah kita kepada Tuhan, semua itu akan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Melakukan firman Tuhan dengan melaksanakan korban pemberian baik secara sosial ataupun sebagai ibadah kepada Tuhan, itu menyenangkan hati Tuhan. Yang terakhir saudaraku, saya membuat ini saudaraku, kalimat ini, tabur tuai. Jadi tabur tuai plus maksudnya gini saudaraku, tabur tuai itu hukum alam. Kita orang percaya terikat juga hukum alam. Dan kalau orang menabur, itu pasti menuai siapa saja. Orang Kristen menabur, pasti menuai. Menabur padi, menuai padi. Ini hukum alam. Masa hukumnya orang Kristen doang? Enggak lah. Petani itu kan berbagai kepercayaan. Mereka juga menuai. Lalu apa sih istimewanya kita orang Kristen kalau kita menabur? Lukas 6 ayat 38 nih saudaraku. Lukas 6 ayat 38. Kita baca sama-sama. 2, 3. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amin. Coba ini saudaraku, yang saya maksud plus-plus itu di sini. Kalau tabur tuai, ya memang semua dapat. Tapi itu hukum alam, hukum firman Tuhan bagaimana? Ayat ini katakan, takaran yang diukurkan kepada yang kamu pakai akan diukurkan kepada kamu, tabur tuai. Tapi kemudian ada plusnya di mana saudaraku? Ada plusnya di mana? Coba tayangkan ayatnya. Ya, dipadatkan. Cukup dipadatkan? Digoncang-goncangkan sampai tumpah.
Ini loh saudaraku. Coba saudaraku. Jadi nggak cuma tabur tuai, saudaraku. Kalau tabur tuai itu tadi ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Tapi sebagai orang percaya, firman Tuhan berkata, dipadatkan, lanjutkan apa? Digoncang-goncang, lanjut lagi, sampai tumpah keluar, diberikan ke dalam ribaanmu. Wah, saudaraku, ini janji yang luar biasa, saudaraku. Memang, saudaraku, itu bukan tujuan. Tapi kalau kita dengan tulus, dengan rela, nggak ada udang di balik bakwan. Janji ini akan digenapi, saudaraku. Ini bahasanya sampai tumpe-tumpe katanya. Sampai luber. Ini yang membuat kita semakin murah hati, kaya dalam kemurahan hati. Kita bisa makin berbagi sampai luber-luber. Mungkin saudara pikir gimana ya rasanya berkat luber-luber gitu ya. Itu bukan soal jumlah. Itu soal hati, soal rasa. Gitu ya, soal rasa. Karena hati ini kecil, saudaraku. Uang seluruh dunia bisa masuk di hati, betul? Iya, harta seluruh dunia bisa masuk di hati. Nah, tergantung kita mau seperti apa ngatur hati ini, saudaraku. Sehingga kita bisa murah hati. Perhatikan baik-baik, jangan jadikan mendapat berkat plus-plus ini tujuan atau target. Jangan, saudaraku. Tapi berilah dengan tulus, berbagilah dengan rela. Jika kemudian kita mendapat berkat-berkat lebih, melimpah, luber, itu karena pemeliharaan Tuhan, amin. Itu karena kemurahan Tuhan, itu karena kebaikan Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita semua. Mari kita datang pada Tuhan. Semua yang ada pada kita, bahkan hidup kita ini, adalah oleh karena kemurahan Tuhan. Kita sama-sama berdiri. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan, Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Oh, selamanya Kau hebat bagiku. oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi. Katakan lagi, oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh
janji-Mu berbagi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau hebat bagiku. Saudara-saudara, oleh karena kemurahan Tuhan, kita ada seperti kita ada hari ini. Kita sehat, kita bisa tidur dengan nyenyak, kita bisa makan setiap hari. Yes, amen. Semua karena kemurahan Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan. Semua yang ada pada kita karena kemurahan Tuhan. Jika Tuhan gerakan kita untuk berbagi, jangan tahan itu. Amen. Tuhan sanggup memelihara kita lebih dari hari-hari ini. Tuhan akan memberi kita kesehatan lebih dari hari-hari ini. Tuhan sanggup melimpahkan segala yang baik untuk kita. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oh Tuhan, karena kebaikan Tuhan, janji-Mu. Terjadi bagiku. Katakan lagi, oleh karena kemurahan Tuhan, Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi. Kita angkat tangan kita, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau hebat, selamanya Kau ajaib, selamanya Kau ajaib, selamanya Kau hebat, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya, oh haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Semuanya oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Amin. Amin. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Glory Yesus. Haleluya. Oh,
kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi. Oleh karena kemurahan Tuhan, angkat tanganmu dan bersyukurlah. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Bapa di sorga, terima kasih semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami sehat, kami bersemangat, kami bersuka cita, berbahagia, terpelihara, semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena itu ajar kami bisa berbagi, mungkin tidak banyak, tetapi itulah yang kami bisa perbuat. Biar Roh Kudus menolong kami untuk selalu mendorong kami melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan, buat seluruh jemaat, Tuhan jaga lindungi kami oleh kuasa darah-Mu di masa sulit karena pandemi, dengan isu perang yang menggoncangkan dunia. Tetapi Tuhan, Engkaulah yang menjadi andalan hidup kami, jaga dan proteksi kami, baik kesehatan kami, ekonomi keluarga, pendidikan anak-anak, Tuhan yang jaga dan lindungi. Usaha dan pekerjaan kami, Tuhan yang terus berkati, sehingga kami merasakan aman, nyaman di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih untuk semua yang hadir. Tuhan, Kau tahu apa yang jadi pergumulan anak-anak-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, hampiri jamah, beri pertolongan-Mu, beri sukacita dan berkat melimpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus berkati korban persembahan persepuluhan anak-anak-Mu. Tuhan memberkati anak-anak-Mu dari sorga dengan berkat berlimpah, dengan sukacita damai, dengan hati gembira sehat, sehingga setiap anak-anak-Mu merasakan bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kami semua. Terima kasih Tuhan, memberkati para pelayan, berkati pekerjaannya, masa depannya, keluarganya, sehingga kami semakin cinta Tuhan, semakin setia dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan pulang, Tuhan sertai dan lindungi kami semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus, serta kita semua sekarang sampai selamanya. Ini doa kami ya Tuhan yang kami alaskan dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima Sekian kebaktian, Tuhan Yesus memberkati.